Kopimos FC asal Kabupaten Agam melaju ke babak 8 besar Muda Stop Cup Sumber Riau 2022 setelah Genetika FC Kota Payakumbuh melakukan aksi walkout. Bermain di lapangan Muda Stop Koto Panjang, Kecamatan Lemposi, Tigonagari, Kota Payakumbuh, Senin 25 Juli 2022. Genetika FC Payakumbuh memutuskan aksi walkout di penghujung babak kedua setelah tidak terima atas keputusan wasit Yolanda Permadito yang menganggap pemain Genetika FC melakukan gol bunuh diri. Sejatinya laga antara Genetika FC versus Kopimos berlangsung ketat semenjak awal laga. Saling adu teknik dan strategi terjadi antar kedua tim. Dimotori Dimas Pangestu, Genetika FC berhasil membuka ancaman terlebih dahulu. Tercatat pemain sayap Maironi beberapa kali mampu merepotkan lini pertahanan Kopimos FC yang dikawal oleh Juliardi Gunawan, Kurnia Dandi, Jeffrey Ananda, dan Muhammad Fajri. Sementara itu, Kopimos FC mencoba meraba-raba skema yang tepat untuk melakukan perlawanan terhadap Genetika. Trio Adam Adnan, Yogi Zulwandi, dan Robio Chandra beberapa kali mampu merepotkan pertahanan Genetika FC yang dikawal Kevin Alamsyah. Memasuki pertengahan babak pertama, Kopimos FC mendapat peluang emas melalui Rizky Husnul Fuadi. Sayang, tendangan placing ex-pemain Prapon Sumbar itu berhasil ditepis oleh penjaga gawang Genetika FC Hari Pratama. Menit ke-27, Genetika FC mendapatkan tendangan bebas. Pemain pengganti Abdul Haris yang menjadi eksekutor Genetika FC berhasil menceploskan bola ke gawang Kopimos. Tendangan bebasnya gagal diantisipasi oleh kiper Kopimos FC Rido Tamani. Skor 1-0 untuk keunggulan Genetika FC bertahan hingga turun minum. Kembali mempen, mande. Kembali Kopimos, cepat, baik sekali pergerakan dari Rizky Husnul Fuadi, memberikan bola kepada Adam Adnan. Ada Adam Adnan. Memasuki babak kedua, Kopimos FC langsung menggencarkan serangan untuk mengejar ketertinggalan. Robio Chandra yang sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Genetika FC gagal menjebol gawang Genetika FC setelah Hari Pratama kembali tampil gemilang menepis sepakan gelandang pekerja tersebut. Selepas itu intensitas permainan semakin meninggi. Beberapa pelanggaran tidak dapat dielakkan oleh kedua tim. Alhasil baru 9 menit babak kedua berjalan, pemain Kopimos Rizky Husnul Fuadi harus diganjar kartu merah langsung oleh wasit setelah melakukan protes yang berlebihan. Bermain dengan 10 pemain, Laskar Barapi Taruih tetap berusaha tampil Spartan demi mengejar ketertinggalan gol. Sementara itu Genetika FC terus menebar ancaman lewat Maironi dan Abdul Haris. Beruntung Rido Tamani masih sigap di bawah mister gawang Kopimos, sehingganya gol tambahan dari Genetika tak kunjung jua tercipta. 2 menit jelang bubaran, Kopimos mendapat tendangan penjuru. Yogi Zulwandi yang bertindak sebagai penendang berhasil melambungkan bola ke kotak penalti Genetika. Skrimit pun terjadi di depan gawang Genetika. Dari penglihatan asisten wasit 1 Israel Makruf, bola liar sempat melintasi garis gawang Genetika. Akibatnya ia pun mengisyaratkan gol bagi Kopimos. Wasit Yolanda Permadito dengan tegas memutuskan gol untuk Kopimos. Skor berubah menjadi 1-1. Keputusan wasit tersebut diprotes oleh pihak Genetika. Kiper Genetika FC Hari Pratama terpaksa di kartu merah wasit setelah melakukan protes yang berlebihan. Keadaan semakin tak terkontrol. Tidak terima dengan keputusan wasit, pelatih dan para pemain dari Genetika FC memutuskan aksi walkout dari pertandingan. Di sisi lain, aksi walkout Genetika FC secara tidak langsung menguntungkan pihak Kopimos FC. Laskar Barapi Taruih berhak melaju ke babak 8 besar dan menunggu pemenang antara Arutani FC versus Poldam FC yang baru akan digelar pada Rabu 27 Juli 2022.